Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngomongin tentang manajemen public relation, di mana ini pertemuan pertama untuk mata kuliah manajemen humas rumah sakit. Jadi, teman-teman diharapkan mampu bisa memahami apa yang dimaksud dengan manajemen PR. Ya, kita next. Ya, jadi teman-teman, pengertian dasar public relation itu kan dia person, tapi dia juga tim. Makanya dalam konteks pekerjaan public relation itu identik dengan humas. Nah, ngapain humas itu? Apakah sesuai dengan singkatannya hubungan masyarakat atau apa? Kita pahami dulu dari awal ya ini saya lempar ke pemahaman dasar dulu bahwa public atau stakeholder itu dari kata public relation tentunya public atau disebut sebagai stakeholder itu adalah sekelompok orang yang punya minat dan perhatian yang sama terhadap suatu hal. Pelajari, sekelompok orang yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terhadap suatu hal. Relation dari kata relasi dalam eh, kalimat public relation itu menunjukkan adanya hubungan yang setara atau timbal balik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, teman-teman, humasan atau public relation itu adalah sekelompok orang atau orang yang bertugas untuk menjaga relasi dari sekelompok orang tersebut. Makanya dalam serapan bahasa Indonesia disebut sebagai eh, humas ya, hubungan masyarakat. Masyarakat di sini bukan masyarakat dalam konteks yang luas, tapi masyarakat dengan kepentingan atau minat atau perhatian yang sama gitu. Nah, lastly, dalam relasi PR itu tadi untuk menjaga relasi itu. Jadi konsepnya nih kita menyamakan dulu bahwa public relation itu adalah sebagai sebuah eh, jembatan gitu ya yang menghubungkan satu dengan lainnya. Nah, relasi dalam public relation ini biasanya kita temukan di corporate communication bukunya itu, tapi saya bagi ke dalam dua konteks yang besar. Yang pertama adalah internal relation dan external relation. Di internal relation itu ada dua, ada shareholder relation dan employee relation. Tapi di external relation lebih banyak cakupannya. Ada community relation, media, government, special group relation, sama supplier relation. Jadi kenapa kok eksternal lebih banyak? Karena kita berhubungan dengan sekelompok orang atau massa yang dia juga punya minat dan perhatian yang kompleks juga. Maka di internal relation ada dua, shareholder sama employee. Nah, definisi public relation ini saya ambil dari teori yang paling tua, dari Catlip Center and Broom, itu bapaknya PR, tahun 94, dia bilang bahwa public relation itu adalah establish dan maintains mutual beneficial relationship between organisasi dan publik gitu. Jadi ada fungsi manajemen di situ untuk menstabilkan atau membuat relasi atau merawat relasi secara benefit kedua pihak. Unique dan Han tahun 84 lebih lama lagi dari Creative Center, lebih simple. Ya udah, public relation itu adalah manajemen, fungsi manajemen komunikasi antara organisasi dan publik. Maksudnya apa dari dua definisi ini? Bahwa public relation itu benar-benar menjaga, benar-benar menjadi jembatan antara publik dan organisasi. Makanya tadi di awal, di slide sebelumnya, dia dibagi dua tuh relasinya, internal sama eksternal. Jika ini tidak terjadi komunikasi yang baik antara organisasi dan publik, maka dipastikan bahwa tidak akan terjadi em, hubungan yang saling menguntungkan, justru malah berdampak sangat negatif bagi kedua belah
pihak. Gitu ya. Nah, semoga sampai sini teman-teman bisa memahami dari definisi PR. Nah, saya tambahkan lagi. Ada definisi PR menurut Asosiasi Public Relation di dunia. Yang pertama dari British Institute of Public Relations, dia bilang ada dari fungsi manajemen dia bedah gitu ya. Dari perencanaan sampai sustain effort to establish, artinya dan ada perencanaan, terus pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi, itu untuk menjaga stabilitas dan merawat yang namanya mutual understanding atau kesepahaman bersama antara organisasi dan publik. Itu kata British Institute of Public Relations. Yang kedua adalah dari Perhimpunan Public Relations di Jerman, itu um, mirip-mirip, tapi dia menggarisbawahi bahwa ada basisnya, yaitu systematic research, atau dia berbasis data dan juga riset untuk apa namanya menjaga hubungan tadi, establishment and maintenance trust among the public relation. Jadi di samping dia menjaga komunikasi, dia juga harus menjaga yang namanya kepercayaan. Ketika kepercayaan itu beda dengan kesepahaman. Ketika dua belah kesepahaman, maka akan terjadi mutual understanding. Tapi kepercayaan itu adalah em, di mana yang sudah paham, dia lebih percaya lagi ketika perusahaan itu membentuk citra yang positif. Itu. Nah, jadi ada beberapa keyword dari tadi kita ada deliberate, ada dalam sebuah teori yang dari Creative Center sampai asosiasi Jerman tadi, maka kata kunci yang harus teman-teman pahami adalah yang pertama, memang pekerjaan public relation itu sengaja. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman public relation di luar sana itu dilakukan on purpose atau deliberate, sengaja dan terarah. Artinya mereka tidak asal melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya gitu ya. Sudah sengaja dia pasti akan terencana teman-teman. Maka kegiatan PR biasanya adalah kegiatan yang terorganisir secara rapi, rencana, sistematis, bahkan dilakukan berdasarkan analisis yang cermat. Tentu itu membutuhkan yang namanya riset. Ketiga adalah performance. PR itu dituntut dalam dunia kerja setahu saya adalah kinerjanya hampir pastikan itu multitasking. Jadi dia harus efektif. Baik dari kebijakan yang dia lakukan atau program yang dia lakukan dan penampilan dia di pekerjaan gitu. Bukan performance dalam artian outfit dan sebagainya, tapi performance kinerja yang ditutup. Jadi dia ada tiga tadi kalau disimpulkan. Yang pertama adalah dia terencana atau plain. Yang kedua dia adalah sengaja atau deliberate. Yang ketiga adalah performance. Kata kunci memahami PR ini akan menambah wawasan teman-teman untuk memahami sebenarnya kinerja manajemen PR itu di bagian mana. Nah, tiga ya tadi ya. Terus kemudian teman-teman yang lebih apa namanya lebih spesifik lagi untuk memahami public relation itu ada tiga. Yang pertama adalah PR harus tahu yang namanya kepentingan publik atau public interest. Itu. Jadi dia tidak bisa hanya membantu organisasi yang notabene adalah bagian dari pekerjaannya, tapi dia juga harus bisa memetakan kepentingan publik. Jadi ini bukan masalah tentang keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi dia harus berdiri di dua kaki. Terus dia juga harus menjaga yang namanya two-way communication atau komunikasi dua arah. Intinya pertukaran informasi antara organisasi dengan publiknya itu berjalan dan harus wajib melalui public relation. Tidak boleh informasi itu
dari organisasi atau dari publik itu beragam. Maka nanti informasinya bias. Nah, ini pekerjaan yang paling susah karena PR harus menjaga two-way communication. Yang ketiga adalah manajemen function atau fungsi manajemen. Jadi PR juga berperan dan membantu dalam mengarahkan kemana organisasi ini akan bergerak. Jadi tidak semata-mata teman-teman apa namanya bahwa PR itu harus saklek tuh enggak. Jadi ada juga manajemen fungsi. Nah, kita ngomongin sejarah sebentar ya. Sejarah sebentar itu teman-teman harus tahu bahwa em, keilmuan kita, komunikasi, ilmu komunikasi, itu dalam prakteknya atau berkomunikasi memang sejak zaman dahulu digunakan pada prosesnya ya untuk memengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang. Gitu. Nah, gejalanya kok bisa timbul dalam mempengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang? Sederhana, bahwa kita pasti punya hubungan seseorang dengan orang lain, terus pasti kita pernah mengalami yang namanya pemberitahuan informasi dari seseorang kepada orang lain, lalu adanya kita juga mengalami upaya mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Nah, di tahun 1900-an, EVLI, The Declaration of Principles, di Amerika, konsep PR ini mulai dikenalkan. Maka Ivy Lee dianggap sebagai the father of PR pada waktu itu. Nah, dia menegaskan sebuah asas bahwa adanya informasi dan komunikasi yang harus seimbang antara publik dan organisasi dan juga juga merubah cara pandang perilaku itu adalah sebuah hak, maka inilah yang menjadi cikal bakal dari public relation. Lalu bagaimana di Indonesia? Gitu. Dalam bukunya Onong Ucahyana Effendi tahun 91 kalau nggak salah, itu PR itu didirikan mulai tahun 1950. 1950 PR itu juga membersamai kondisi politik dan kenegaraan pada waktu itu. Jadi pemerintah Indonesia menyadari bahwa rakyat Indonesia perlu kiranya untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Itu berawal dari situ kegiatan hubungan masyarakat atau kemuasan mulai dikelembagakan dan menyandang nama hubungan masyarakat atau humas. Karena kegiatan-kegiatannya dilakukan lebih banyak untuk keluar organisasi, jadi ke masyarakat. Nah, kita masuk ke ranah manajemen. Manajemen itu to handle ya, menangani. Apa yang ditangani? Pelajari dulu fungsi dasarnya. Planning, organizing, leading, control. Tahun 96 menurut Deslo. Jadi menangani itu konteksnya bukan hanya sekali jadi, tapi dia ada 4 fase dari perencanaan sampai dia controlling. Di sana juga ada pengorganisasian dan juga ada pelaksanaan atau leading. Ini harus di luar kepala teman-teman untuk konsep fungsi dasar manajemen. Gitu ya. Nah, kita belajar dulu. Jadi fungsi dasar manajemen yang pertama kan itu perencanaan. Perencanaan itu kan lahir dari sebuah ide dan konsep. Yang tentunya kalau dalam konteks PR, dia juga harus dilihat berdasarkan data dan fakta. Artinya, ada prediksi atau ramalan di sana. Maka, di perencanaan ini yang paling penting adalah tujuannya harus ditentukan, langkah tindakannya harus harus terarah, dan adanya pengembangan aturan atau prosedur dan pengembangan rencana. Sehingga dia menciptakan prediksi. Planning. Kita mau ngapain nih? Biasanya gitu. Kalau teman-teman sudah melakukan, tapi mungkin secara teori teman-teman um,
baru memahami bahwa ternyata sedalam ini. Organizing. Yang kedua ya, ini memberikan tugas pokok dan fungsi kepada eh, tim gitu ya. Di sana ada pengorganisasian, staffing, atau bahkan network command atau jaringan komandonya seperti apa. Makanya di organizing ini dikenal dari komunikasi organisasi. Ada yang namanya pimpinan dan bawahan. Jadi pimpinan dan bawahan itu ada caranya berkomunikasi, penugasannya, pemberian tugas dan sebagainya. Bawahan ketika ingin ke atasan ada prosedurnya juga. Jadi semuanya terorganize. Kalau leading, leading ini dalam konteksnya adalah pelaksanaan. Jadi dia lebih kepada bisa memberi perintah, motivasi, atau apresiasi, penghargaan, atau bahkan punishment untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi lebih kepada pelaksanaan yang kalau konteksnya PR itu kita sudah mengarahkan. Kamu itu ke sini, kamu ke sana, dan sebagainya. Terakhir adalah controlling. Controlling ini penetapan standar ya. Jadi hampir sama dengan evaluasi, eh, tapi konteksnya adalah penetapan standar kinerja atau mungkin penampilan gitu. Tidak mungkin kan tidak ada standar penampilan ketika di kampus mungkin ada ada pakaian yang harus ditaati gitu. Terus kemudian adanya perbaikan juga ketika kinerja dan sebagainya. Nah, dalam pertemuan ini yang menjadi diskursus adalah apa yang dimaksud dengan manajemen PR. Manajemen PR itu penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan public relation. Jadi, mengelola kegiatan PR berarti melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Nah, itu teman-teman. Jadi, saya kembalikan ke slide sebelumnya. Di manajemen public relations secara umum, berarti dia akan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan PR. Pertanyaannya, mata kuliah kita adalah manajemen rumah sakit. Maka, ini akan sangat berbeda karena ada satu kata spesifik di belakangnya, yaitu rumah sakit, yang merupakan organisasi besar di bidang kesehatan. Oleh karenanya, pertemuan ini eh, harus disadari bahwa ketika teman-teman tahu fungsi dari manajemen itu dan apa yang dimaksud dengan manajemen PR, maka tidak sulit ketika kita akan mengarahkan teman-teman ke manajemen public relation rumah sakit yang tentu ada penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di sana. Nah, ini tolong harus dipelajari dengan seksama karena ini merupakan bagian dari proses teman-teman untuk memahami manajemen rumah sakit. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.